Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana menginspeksi las NDT or DT dengan rekan-rekan saya. Saya Enda Julio. Saya Dito Mainat Indriadi. Ya, jadi di inspeksi kali ini kita akan belajar apa saja yang akan diinspeksi, cacat las, dan apa saja alat untuk mengukur las. Alat-alat yang digunakan untuk mengecek cacat las itu ada, yang pertama itu ada senter. Jadi senter ini bisa didapatkan di mana saja dengan harga yang murah, kira-kira ratusan ribu atau 80.000. Yang kedua itu ada pen. Pen ini gunanya untuk nandain yang mana cacatnya itu. Ini murah, paling 30.000 dua. Terus yang kedua ada welding gauge. Jadi welding gauge itu bentuknya kayak gini. Welding gauge ini mereknya Crisbo, jadi agak mahal. Mungkin kira-kira agak 500.000 atau 600.000. Jadi ini gunanya ada bermacam-macam. Ada untuk mengukur undercut, atau ini untuk tajam ini untuk mengukur kedalaman. Yang ini untuk mengukur ketebalan mungkin yang belakangnya. Nah, terus yang ketiga tuh ada penggaris bebas, penggaris mesin atau penggaris apa aja bebas. Ya, harganya juga murah, paling 10.000 atau berapa. Mungkin itu saja alat-alat yang kita gunakan hari ini. Oke, terima kasih Dito. Dan benda yang akan kita cek kali ini adalah Plat plat. TP02W2. Ya, Ya, ini sambungannya single V ya. Tebalnya 12 mili dari las SMAW. Ya, benda ini namanya material ASTM 36. Ketebalannya sekitar 12 mili setelah kami ukur. Welding prosesnya SMAW. Tipe jointnya butt joint. Surface conditionnya clean. Jarak ini ke sini itu sekitar 15 mili yang bakal kita ukur untuk mendeteksi cacatnya secara visual. Oh iya, dan persyaratan untuk senternya itu kira-kira 300 sampai 500 lux. Kita bisa melihat di aplikasi Lux Light Meter. Caranya mudah seperti ini. Untuk persyaratan senternya yaitu minimal 300 lux dan rekomendasikannya di atas 500 lux, atau kita memakai kurang lebih 600-an. Ini rekomendasi juga. Oh iya, dan untuk inspeksinya jarak dari benda dari ke mata kita adalah minimal 60 cm dan 30 derajat dari benda ke. Sebelum mengecek cacat-cacat pada las-lasan, kita punya panduan, yaitu inspeksi praktis spesifikasi number TWI 0903. Masing-masing PT mungkin beda-beda aturannya tergantung dari atasannya. Untuk yang kita ukur dalam mendeteksi cacat las, dari sini ke sini sekitar 15 mili, sini ke sini sekitar 15 mili. Ini bagian A, ini bagian B. Jadi yang kita ukur tuh daerah sini aja, face-nya, nanti di root-nya juga diukur. Untuk cacat yang pertama di sini ada interan incomplete fillet. Ini dia ini. Untuk yang kedua ini ada undercut. Undercut itu hitungnya kayak gini ya, nengoknya kayak gini. Kalau di sini berbayang itu berarti ada undercut. Undercut ini karena kepanasan dia, meleleh gitu dia ke bawah. Terus untuk yang ini ada arc strike. Arc strike ini biasanya untuk orang mengetes api las ya. Biasanya amatir-amatir kayak saya lah. Terus yang keempat ini ada cap height. Cap height ini mungkin dia kelamaan berhenti. Ini dia nih. Pertama kita mengukur dari cacat las yang pertama, interan incomplete fillet. Kita ukurnya dari bagian A, tapi bukan yang di sini ya, karena kita mengukurnya 15 mili dari sisi sudut. Itu di sekitar 45 mili dari base metal, dari sisi A. Kita sekarang mau mengukur kedalamannya.
Untuk kedalamannya itu sekitar kurang lebih 2 mili. Oke. Terus untuk cacat yang kedua kita ukur lagi. Dari sisi A nya dia berapa. Untuk cacat yang kedua itu sekitar 50 mili. Di sini dia ya, 50 mili. Sekarang kita ukur kedalamannya. Ini agak goyang, jadi susah. Kedalamannya kurang lebih 1,5 mili. Oke ya. Kemudian untuk cacat yang ketiga itu ada arch track. Arch track itu awal mulanya di 97 mili. Karena dia banyak gini, kita ukur aja diameternya berapa. Diameternya sekitar 30 mili. Untuk cacat yang keempat ada cap height. Ini cap height ini dia nonjol gitu. Cap height ini sekitar 50 mili juga dari sisi A, 51 mili dari sisi A. Oh iya. Dia ini ketinggiannya sekitar kurang lebih 5 mili, hampir 5 mili. Maaf sekali karena saya amatur. Di sini masih ada overlap. Overlap itu sekitar dari sisi A-nya sekitar 75 mili. Kalau dari samping weld metalnya kira-kira itu sekitar 3 mili. Ini overlap ini mungkin karena human error. Ya ini seharusnya bagian root ya. Tapi ini di back weld sama weldingnya, welding gadungan mungkin. Aturannya ini bagian root di les dia ulang lagi. Sekarang kita deteksi cacat yang di sini ada apa aja. Sekarang kita ukur dari sisi A. Ini sama kayak yang di belakang tadi, di sini 15 mili, sini 15 mili, sini 15 mili. Sekarang kita ukur. Itu dia berada di sekitar 49. Sekarang kita ukur tingginya berapa. Pakai ini yang tadi welding gauge. Itu tingginya sekitar kurang lebih 2 mili. Oke, nampak jelas ya. Ini dia nih, ini lack of fusion ini. Ini biasanya karena kotor ya. Sekarang coba kita ukur. Itu berada di sekitar 61 mili. 61 mili dari sisi A. Sekarang kita ukur lebarnya. Lebarnya itu kurang lebih 15 mili ya. 15 mili untuk lack of fusion ini. Dan kita lihat lagi di sini banyak kali cacatnya. Ada spatter, ada Michelden-Caldemek. Coba kita ukur ya. Untuk spatter yang pertama dari sisi A-nya itu sekitar 80 mili. Ini ya kecil gini. Kecil. Ini seharusnya digerindai nih sama tukang lesnya, weldernya. Di sini juga ada spatternya. Spatter yang kedua itu sekitar 136 mili. Terus yang keempat ada Mechanical-Demek. Mechanical-Demek ini biasanya karena palu atau mungkin kena gerinda tapi nggak rapi gini nih. Ini Mechanical-Demek, ini defect juga nih. Itu awal mulanya di 9 mili. Lebarnya sekitar 36 mili. Jadi setelah kita tadi mengecek cacat lasnya pada benda itu tersendiri, sekarang kita masuk ke pengisian laporan. Jadi di sini kita masukkan cacat las yang tadi, kita masukkan ke tabel-tabel ini. Ini contohnya. Jadi yang pertama tuh harus ada description-nya dulu. Visual test inspection. Baru instrumen use-nya
Niigata, itu yang tadi yang welding gauge. Baru light intensity-nya 600 lux. Light source-nya flashlight atau center. Identification number itu ada di benda tadi yang kita cek cacatnya, itu TP02W2. Acceptance standarnya itu TWI 090903. QTY-nya itu 1, materialnya ASTM 36, material TIG 12 mm, welding proses itu SMAW, type of joint-nya butt joint, surface condition-nya clean, state of exam-nya itu gak ada, dikosongin aja. Jadi untuk cacat las yang pertama tuh kita dapat undercut. Lalu di sini yang plate section itu kita isi A sampai B. Akumulatif total itu yang kita cek tadi di besinya itu 1 mili. Terus maksimum yang di TWI-nya itu 1 mili. Section table itu yang ada di TWI juga nomor 11. Jadi berdasarkan ini 1 mili berarti masih accept. Posisinya itu antara ukuran 0 sampai 4 mili. Baru yang kedua ada access cap. Sama seperti yang tadi itu A sampai B. Total akumulatif itu yang kita ukur di besi tadi, jadi 4 mm. Maksimumnya itu, maksimum yang diperbolehkan itu 3 mili. Section table-nya ada di section table 15. Berdasarkan tadi yang kita hitung 4 mili, kan maksimum alloy-nya 3 mili, berarti itu reject. Berarti tidak diperbolehkan. Posisinya itu ada di posisi 13 sampai 33 mili. Jadi setelah kita melakukan pengecekan dan memasukkan ke tabel untuk bagian face. Jadi yang kedua itu kita memasukkan hasil pengecekan kita ke tabel untuk bagian yang ngerut. Jadi yang pertama kita dapat tuh ada back weld. Back weld itu dari section plate A sampai B. Jadi itu di benda tadi kita menemukan back weld itu sepanjang dari posisi 0 sampai 145. Jadi itu sangat tidak diperbolehkan dalam proses pengelasan. Jadi otomatis langsung di reject. Jadi yang kedua itu ada lack of fusion. Plate sectionnya A sampai B. Ininya dikosonginnya dulu. Baru section table-nya di sini di TWI ini. Section table nomor 5. Pada posisi 65 sampai 70 mm. Lalu yang terakhir itu ada spatter. Plate sectionnya A sampai B. Ininya dikosongin aja dulu. Section table-nya di TWI ini pada section table 18. Jadi ini kita belum tahu ya reject atau enggaknya karena di benda kerja itu spatternya sedikit. Jadi spatter itu letaknya ada di posisi 135 mm. Jadi untuk di lembaran selanjutnya itu ada di weld face. Ini tuh dalam laporan itu kayak gini. Ini untuk bagian face ini kita harus jelasin ukuran-ukurannya itu di sini. Contohnya ini kita terdapat undercut tadi kan di benda langsungnya itu. Jadi kita tulis sini undercutnya kita sesuaikan, kita ukur pakai penggaris. Jadi panjang undercutnya itu antara 0 sampai 4. Baru yang kedua ada undercut lagi. Pada panjang 18 sampai 20. Itu dengan kedalaman 2 mm. Lalu yang di ketiga ada undercut lagi di posisi 46 mm sampai 54. Jadi panjang itu sekitar 8 ya, 8 cacat undercut panjangnya. Lalu yang ketiga ada cap hack pada posisi panjang 80 mm. Itu cap hacknya berarti kalau di sini 10, berarti panjang itu sampai 90, 80 sampai 90 cap hack. Lalu yang kelima ada lack of fusion, itu di posisi 113 sampai 117. Lalu di bagian bawahnya itu terdapat access cap atau cap hack di posisi 13 sampai 33. Di selanjutnya itu ada
intern incomplete fillet di posisi 42 mm sampai 45 mm. Lalu ada cap hack di posisi 49 sampai 55. Lalu ini yang tadi arc strike itu di posisi 94 sampai 105. Ya, lalu untuk penggambaran di bagian rootnya itu kita telah menemukan tadi di benda kerja, di benda asli yang besinya itu kita menemukan banyak sekali. Itu ada yang di bagian atas itu ada excess cap penetration, jadi itu berlebih ya. Itu antara 40 sampai 55 untuk excess cap penetration. Jadi yang kedua itu ada lack of fusion. Jadi sini ada banyak lack of fusion, ada 3 di posisi 65 mm sampai 70. Nah, lalu ada di 110 sampai 130. Lalu yang terakhir itu ada 143 sampai 145. Lalu untuk bagian bawah kita menemukan ada mechanical demek ya, ini yang di lingkar ini. Itu mungkin panjangnya dari 0 sampai 30 mm. Lalu dari ini ya kita menemukan spatter kecil sekali, 1 atau 2 spatter baru di posisi mungkin 70 mm. Lalu ini ada spatter lagi di posisi 140-an, 1 spatter. Yang paling parahnya itu kita menemukan back weld di sepanjang A sampai B, berarti dari 0 sampai 145. Oke, mungkin itu saja ya tata cara atau panduan-panduan untuk mengisi laporan NDT Visual Inspection Report-nya. Ya, mungkin itu saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami berikan pada video ini. Kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada alat-alat untuk pengecekan visual NDT, terus ada pengecekan langsung di benda kerjanya, baru ada report ke laporan untuk visual NDT. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that